Oke, udah terlihat? Oke, siap. Ya, sebenarnya perkenalkan ya teman-teman, untuk tenter pada hari ini, Mas Kamal lagi, teman-teman bisa menghubungi di nomor yang udah tertera, juga email. Mas Kamal sendiri tinggal di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di sekitar teritorial Ampel. Jadi tahulah sendiri ya, siapa yang mendominasi di sana. Oke. Terus pengalaman dari Mas Kamal sendiri di tahun 2019 sampai 2020, beliau pernah menjadi Menteri Sosial di berproses terus di 2018 sampai 2020 berproses di Garda Sakti sebagai staf Mapres. Selanjutnya ada 2019 sampai 2020 sebagai DPO HIMSI, Divisi Undang-Undang. Selanjutnya KMKI UNER sebagai Kepala Divisi Agro atau lingkungan sekitarnya. Mas Kamal sebagai Kepala Departemen Sekretariatan Pendidikan di Universitas Erlangga, satu sistem informasi. Tentunya banyak project management, software engineer, dan sampai data analis. Mungkin kita bakal membuat mini course lagi ya, mungkin yang teman-teman yang tertarik sebagai data analis sama Mas Kamal juga mungkin. Software yang dikuasai mulai dari Microsoft Office sampai Asana. Mungkin untuk perkenalan dari Mas Kamal sendiri cukup. Oh iya Mas, CEO Glota Education. Kalau teman-teman tahu, Glota Education itu startup yang bergerak di bidang pendidikan, seperti lembaga pengajar bahasa asing. Tidak cuma bahasa Inggris saja, tapi ada banyak macam bahasa. Mungkin nanti Mas Kamal bisa menjelaskan ya. Mungkin dahulu agar bisa Mas Kamal bisa langsung menjelaskan materinya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin aku stop share ya. Mungkin Mas Kamal bisa mengambil alih untuk selanjutnya. Oke. Terima kasih Mas Kamal. Terima kasih Mas. Oh iya. Perkenalkan, saya sendiri Abdullah Muhammad Al-Kamal. Saya mahasiswa Sistem Informasi semester 7 sekarang. Disclaimer aja di awal. Saya di sini itu pengkhususannya itu di data analis sama project manager gitu. Untuk dasar-dasar terkait website dan lain-lain tentunya saya juga sudah mendapatkannya di mata kuliah ya. Oke. Untuk menyingkat waktu juga, pertama-tama makasih ya untuk Semikolon Community ini udah membuat acara yang produktif banget bagi teman-teman di FST terutama untuk saat ini ya. Dan terima kasih sudah mengundang saya. Semoga saya dapat memenuhi ekspektasi dari Semikolon Community, terkhusus Mas Bang Fikri. Itu sih. Oke. Untuk menyingkat waktu, pertama mari kita masuk kepada PPT saya. PPT ini berjudul Introduction to Website Development. Jadi materi pada malam hari ini akan berfokus pada pengenalan apa itu pengembangan website. Oke. Oke. Gerak nggak ya? Screen saya. Pertama yang perlu kita ketahui tentang website development adalah dari mana. Website yang kita kenal hari ini itu dipelopori oleh www World Wide Web yang dibuat pertama kali oleh Sir Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Dan website pertama itu dibuat pada tahun 1991 yang tujuan utamanya pada saat itu website itu adalah untuk data sharing. Karena internet saat itu di Amerika sedang luas-luasnya dan Eropa juga sedang luas dipakai, maka internet ini dioptimalkan penggunaannya dalam data sharing, kemudian
akses data di seluruh dunia dengan menggunakan website ini. Dan jika bisa di zoom ya teman-teman, atau udah lihat di modul saya yang saya bikin, itu tampilan website zaman dulu pertama kali kayak gitu. Jadi ini cuma main HTML doang. Kemudian untuk menyikat waktu ya, dari tahun 1991 sampai 2021 hari ini, perkembangan website itu berkembang sangat pesat. Kita melihat dari pojok kiri ada yang namanya Netscape, ada Amazon.com yang pada tahun 1998, kemudian hingga yang terbaru mungkin yang paling familiar ya bagi cewek-cewek terutama Shopee. Dapat dilihat di sini bahwa yang paling mencolok adalah pertama adalah tampilan. Tampilan dari website ini berubah banget dari zaman dulu pertama kali hingga hari ini. Dan nyatanya perubahan dari website ini juga cepat banget. Dulu website ini hanya berfungsi sebagai media sharing data. Tapi hari ini seperti yang kita tahu, sebuah website bisa menjadi sebuah platform ya untuk personal branding kita, sosial, bahkan platform pembelajaran seperti yang sedang saya geluti hari ini. Dan kemudian perlu dipahami dan perlu jadi catatan ya, perkembangan website ini terjadi setiap hari, teman-teman. Apa yang mempengaruhi perkembangan website ini? Yang pertama adalah bahasa utama yang digunakan, yaitu HTML, CSS, dan JS. Ketiga bahasa ini perkembangannya sangat mempengaruhi perkembangan dari website. Misal, sebelum 2013, JavaScript ini bikin error website malah dulu. Jadi pernah dulu disarankan bahwa JavaScript penting dimatikan dulu untuk buka Facebook. Tapi setelah 2013, JavaScript udah aman. Singkat cerita, di akhir 5 tahunan ini, perkembangan JavaScript mulai gila-gilaan. Bahkan ada istilah framework ya. Framework khusus JavaScript yang dikenal sebagai Vue.js atau super interaktif, super reaktif, sehingga menjadikan sebuah website ini lebih seperti desktop application. Jadi hari ini hal ini membuat aplikasi desktop ini jadi gak laku lagi hari ini. Seperti yang kita tahu ya. Hampir semua aplikasi hari ini bisa dirupakan dalam bentuk website. Baik itu LMS, misalnya Hebat atau itu Gdocs, itu Google Spreadsheet atau Google Presentation ya. Itu berupa Microsoft Word. Yang dulu itu berupa Microsoft PowerPoint atau itu MATLAB atau lain-lain. Hari ini udah ada kembarannya di website. Zaman dulu itu nggak mungkin. Sebelum JavaScript itu semaju request atau setiap request ya, setiap perintah yang akan dieksekusi zaman dulu itu harus melalui proses loading istilahnya. Nah, dengan menggunakan JavaScript ini seperti React atau Vue.js, itu menghilangkan proses loading. Seperti menghilangkan proses loading. Jadi ketika aplikasi itu atau website itu berganti dari satu halaman ke halaman lainnya, itu udah kayak aplikasi desktop. Jadi udah kayak tanpa loading gitu. Nah, makanya perkembangan website ini cepat banget dan bisa jadi apa yang saya jelaskan hari ini itu nggak relevan sebulan kemudian atau 1 tahun kemudian jika memang tertarik dengan website development. Kemudian nomor saya. Oke, kita masuk ke apa sih website development? Sebenarnya definisi website development ini sederhana, seperti namanya ya, yaitu pengembangan website atau pembuatan sebuah website. Sedangkan si pembuat websitenya ini secara umum dikenal sebagai developer.
dalam sebuah website development atau proyek website development itu jarang sekali dikerjakan oleh satu orang, minimal 2 orang. Dari pertama project manager, kemudian front end programmer, dan yang ketiga back end programmer. Ini memiliki tupoksi yang berbeda-beda, di mana project manager ini untuk mengatur timeline, mengatur distribusi kerja dan semacamnya, mengatur metode apa yang akan digunakan. Sedangkan front end ini ya untuk atau server. Nah, ini harus ditekankan bahwa teman-teman yang, mohon maaf, kata Mas Rifki pemula ya, saya nggak tahu ya, benar atau enggak. Cuma website development ini lebih baik dikerjakan lebih dari satu orang, minimal 2 orang. Karena distribusi kerja ini perlu dilakukan, kayak gitu. Meskipun tidak memungkiri bahwa sebuah website bisa dikerjakan oleh satu orang sendirian. Kemudian sebelum kita terlalu jauh melangkah terkait apa itu website development, kita harus memahami ada beberapa istilah yang digunakan di dalam website development. Pertama adalah front end. Bagian front end ini adalah bagian yang bisa dilihat langsung oleh kita. Yang hari ini lebih keren dengan istilah UI and UX, user interface and user experience. Nah, front end ini yang ngurusin itu, UI dan UX. Nah, bagian front end ini dibangun dengan 3 bahasa utama, HTML, CSS, dan JS. Punggung. Hampir semua website, bahkan semua website mungkin ya, itu menggunakan HTML, pasti. Tinggal untuk pewarnaannya atau bagaimana efek-efeknya, animasinya, dan sejenisnya itu baru menggunakan CSS dan JS. Oke, selanjutnya. Untuk front end ini, seperti yang saya jelaskan, ada 3 bahasa utama. Yang pertama, nah ini yang bisa kalian gunakan. Nah, spesifikasinya gimana? HTML ini untuk backbone-nya, tulisannya misal, hai aku Umar, misal. Nah, itu ditulis dalam bahasa HTML. Cuma untuk memberikan hai aku Umar dengan warna misal merah, itu kalian harus menggunakan CSS untuk pewarnanya. Hai aku efek-efek misalnya, itu kalian harus menggunakan JavaScript. Nah, kemudian framework. Saya jelaskan dulu ya. Framework sendiri itu adalah kerangka kerja. Kerangka kerja untuk mempermudah seorang developer dalam mengembangkan sebuah website. Dahulu ini sorry nggak saya ungkit ya karena akan terlalu panjang tentang sejarah website maksudnya. Cuma saya sampaikan sedikit dengan website ini menggunakan istilah native PHP ya. Jadi nggak ada framework kan gitu. Ya udah bikin file HTML, terus bikin file JS, CSS, bikin sendiri, dibuat di dalam satu file. Ya udah itu dinamakan native PHP. Bisa dilihat teman-teman itu native PHP. Jadi cara nariknya ini gini, NATIVE, native ya, native speaker. Terus PHP itu PHP gitu. Nah, seiring berkembangnya zaman, framework ini kemudian muncul, di mana framework ini membuat pertama memudahkan developer dalam mengerjakan misal di bagian front end ini, di mana dia harus menaruh bagian CSS-nya, di mana dia harus menaruh bagian JS-nya, di mana dia harus menaruh bagian HTML-nya. Itu di framework itu udah diatur, jadi lebih teratur dan lebih rapi. Dan yang kedua, ada keunggulan-keunggulan tersendiri dari sebuah framework. Keamanan dari website itu sendiri.
Kalau untuk kita berbicara tentang front end, itu lebih kepada tingkat interaktif dari website atau reaktivitas dari website. Nah, pertama di dalam front end ini ada banyak sekali framework yang ada ya sebenarnya, banyak banget. Cuma saya ambil 3 yang populer hari ini. Yang pertama ada React.js atau React JavaScript. Yang kedua Vue.js. Framework ini basisnya adalah JavaScript. Sedangkan framework yang terakhir adalah Bootstrap. Bootstrap ini adalah framework CSS. Oh. Sorry, semikolon mungkin ada anggotanya. Saya dapat ini loh, dapat notifikasi. Kalau udah habis waktunya, gimana? Dilanjut ah? Oke, bisa dilanjut, Mas Kaman. Oke, bisa dilanjut, Mas Kaman. Nggak apa-apa kok. Nah, saya ulangi. Untuk Bootstrap sendiri ini adalah framework untuk CSS. Jadi Bootstrap ini yang mungkin yang lebih familiar ya, bagi orang-orang bahkan orang awam, di mana Bootstrap ini membuat dobrakan dulu ya, di mana beda layar, misal beda layar, jadi kacau balau lah nanti bentuknya itu, bentuk dan website ini, misalnya, terus dia tampil di PC yang 11 inch, itu pasti gambarnya acak-acakan dulu. Tapi dengan adanya Bootstrap ini, framework Bootstrap itu menjadikan tampilan dari framework ini, tampilan dari website ini lebih adaptif. Kalau tampil di laptop yang ukurannya besar layarnya, dia ikut membesar. Ketika dia tampil di HP misal, kita browsing website dari HP, itu tampilannya nanti mobile gitu, ya mobile website. Jadi itu terobosan ya zaman dulu Bootstrap ini. Oke. Selanjutnya sudah gerak nggak? Istilah back end. Nah, back end ini yang berurusan di balik layar. Kalau tadi front end ini ngurusin interface, back end ini yang ngurusin database-nya, ngurusin servernya. Perlu diketahui bahwa website yang dinamis. Nah, jika kita ingin membuat website yang statis, itu bisa. Seperti yang akan kita lakukan nanti di hari kedua untuk membuat website profil lah, website CV. Itu websitenya statis. Kan UI-nya doang pakai bahasa CSS, HTML, dan JS doang. Tapi jika itu ingin membuat websitenya itu dinamis, misal marketplace, itu kan barangnya mesti ganti terus. Terus misal kalau ada transaksi uang ya, uang masuk uang keluar, kita ngisi saldo, harus menggunakan istilahnya tuh back end, atau lebih tepatnya dukungan dari server atau database. Nah, back end ini dia manipulasi data dan mengatur aliran data. Mana halaman yang membutuhkan data A, mana halaman yang hanya membutuhkan data B doang, kayak gitu. Nah, itu urusan back end. Oh, ya. Oke. Selanjutnya dari back end ini, untuk bahasa yang digunakan ini, yang inti itu ada 2 jenis ya. Pertama bahasa pemrogramannya, yang kedua itu bahasa database-nya. Jadi database itu memiliki bahasa yang berbeda ya. Dan kalian kan belum belajar
database ya. Nah, ini dalam pembuatan website itu sebenarnya memahami struktur data, memahami database itu sama. Itu penting banget. Seharusnya kalian tuh, bukan seharusnya, memang sewajarnya tuh belajar dulu ke database, ke website gitu sih. Cuma sedikit informasi ya, bahwa dalam pembuatan database ini bahasanya tuh menggunakan istilahnya SQL. Nah, bahasa SQL yang paling populer itu namanya paling populer. Sorry. Untuk tiga utama, yang pertama PHP, yang kedua tuh Ruby, yang ketiga tuh Python. Nah, tiga bahasa ini lebih kepada bahasa logikanya ya. Jadi backend itu lebih berurusan dengan logika, logika pemrograman atau algoritma. Sedangkan untuk yang front end lebih berurusan kepada art, seninya tuh, seninya gimana. Kalau kalian ingin menggeluti algoritma, karena suka server-server gitu, itu kan masuk backend. Tapi kalau orangnya tuh nyeni ya, bahasanya. Kemudian populer itu basisnya PHP. Kemudian yang kedua tuh Rails atau lengkapnya Ruby. Dan yang ketiga itu Django. Django ini basisnya Python. Kemudian dari dalam backend ini itu nggak cuma ngurusin server doang. Seiring perkembangan zaman, yang fisik ya, itu makin nggak relevan. Karena kita harus terbebani dengan server fisik, ruangannya, dan lain-lain. Maka ditemukan sebuah teknologi yang namanya cloud computing atau komputasi awan. Nah, sebenarnya kita itu familiar dan menggunakan ini setiap hari, tapi kita nggak sadar. Jadi cloud computing itu sederhana, aktivitas distribusi data, entah itu kalian melakukan programming, entah itu kalian nyimpan data dan sejenisnya, atau kalian tuh mendengarkan lagu secara online, ya itu cloud computing itu. Jadi istilahnya memanfaatkan internet untuk mengakses server di luar jaringan fisik. Jadi dulu kan kalau kita mau nyimpen data ya, misal di perusahaan perbankan misalnya. Nah, itu kan harus menyimpan datanya di server fisik yang besar itu loh. Yang jaringannya pakai kabel. Nah, sekarang kan nggak perlu. Karena internetnya udah cepat, kita tinggal pakai misal cloud server istilahnya. Nah, kita langsung bisa menyimpan data-data kita di sana. Misal paling sederhana itu Google Drive. Nah, Google Drive ini kan itu termasuk cloud ya, atau komputasi awan. Kita bisa menyimpan data di sana. Nah, kelebihan komputasi awan ini adalah apa? Adalah bahwa data ini dapat dibawa kemana-mana. Dapat istilahnya kenapa disebut sebagai awan, karena awan itu ya di mana-mana. Nah, backend ini mengurusi bagaimana cara client side ya, dari user interface tadi, kemudian dikasih logika dari backend, gimana bisa
klop gitu loh dengan provider cloud servernya, yang kemudian sinkronisasi tadi atau keklopan tadi, sinkron tadi itu menjadi tugas dari backend. Lebih lanjut, kemudian kita mengenal istilahnya API. Nah, seperti yang kita lihat di sampingnya ini yang saya arahkan ya, ini. Nah, API tersendiri itu adalah gateway. Gateway itu bahasa sederhananya apa ya? Gerbang lah ya. Jadi kalau kalian udah belajar jaringan ya, dalam sebuah internet pun itu ada gateway-nya. Misal kalian tuh pakai provider XL ya, untuk mengakses sebuah situs, itu kalian tuh logikanya tuh HP kalian tuh gak langsung akses situs itu, tapi ada runutannya. Sederhananya dari HP kalian itu request ke gateway XL. Nah, dari XL ini, gateway XL, baru request ke server di website tersebut. Nah, ketika udah request ke server website tersebut, server tersebut ngirimin respon yang kemudian masuk ke HP kalian. Nah, kenapa API ini menjadi terobosan hari ini? Karena API ini hari ini membuat semua device itu terkoneksi dengan satu gateway. Jadi dulu kalau kalian itu bikin aplikasi Android, ya udah buat Android doang. Kalau kalian bikin ya udah buat website doang. Tapi dengan adanya API itu bisa satu data. Satu data itu bisa digunakan untuk semua OS, semua platform, dan semua jenis device. Kayak gitu. Lengkapnya gimana pembahasan tersendiri, Rek. Karena cloud computing dan API ini pembahasan tersendiri sebenarnya. Itu. Nah, cuma sekitar pembuka aja ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu kalian ketahui adalah tools lainnya. Tools lainnya ini mencakupi pertama text editor. Yang paling ramai digunakan hari ini adalah VS Code, Visual Studio Code. Gimana cara installnya? Kalian bisa lihat modul yang udah aku kirim, itu udah aku kasih link untuk download Visual Studio Code yang akan kita pakai sebenarnya di atau besok ya, tergantung nanti kita rembuk lah bareng-bareng. Yang kedua itu localhost. Nah, localhost ini adalah server, istilahnya server versi light yang tertanam di device kalian. Jadi dalam pengembangan website itu kan kita kan harus lihat gimana sih hasilnya dari website yang udah kita coding, error nggak, tampilnya benar nggak. Nah, kalau kita nggak ada localhost, kita harus punya server sendiri, server fisik. Atau kalau nggak ada server fisik, kita harus punya hosting dan domain. Tentunya itu kan mahal ya, dan juga ribet, konfigurasi dan lain-lain. Nah, makanya dalam pengembangan website itu diperlukan sebuah localhost. Nah, localhost ini di-provide oleh sebuah software yang namanya XAMPP ini. Cara kerja sederhana, nanti kalau kalian ada pemfokusan di database, materi database, nah kita bisa masuk ke sana. Kemudian ada dev ya. Kalau kalian yang mau menggeluti pemrograman website ini, programmer itu nggak jago, nggak sehari semalam jadi gitu, tanpa error gitu, nggak mungkin, nggak mungkin. Kalian perlu akses yang namanya developer community untuk mencari jawaban atau mencari wangsit lah. Kenapa kok ini error? Ini serius. Nah, salah satunya itu adalah Stack Overflow. Jadi nanti kalau kalian itu udah benar-benar menggeluti ini ya, programming ya, kalian tuh bakal heran.
Kenapa kadang kok misalnya A plus B equals C misalnya di run awalnya ada error terus dimasukkan ke program berbeda atau di project berbeda kok error. Nah itu kan nanti muncul ya error message-nya. Nah kalau kalian itu nggak ikut developer community ini, itu kalian bakal kesusahan. Eh, Mungkin ada muncul pertanyaan, doh kalau saya nggak mau ikut, terus saya mau coba sendiri, bisa tak? Bisa. Tapi kalian harus rajin baca yang namanya itu dokumentasi dari bahasa PHP misal atau dari dokumentasi MySQL-nya gitu. Tapi itu kan susah. Gila kalau kalian bisa menghatamkan dokumentasi sebuah bahasa programming misalnya. Wah, itu kalian jago sih. Tapi itu hampir jarang lah orang bisa kayak gitu. Dan lebih praktis untuk join kemudian istilahnya VCS. VCS itu adalah version control system. Jadi perlu dipahami bahwa setiap progres itu nggak selalu menghasilkan progres yang baik. Kadang malah membuat semuanya error. Kadang malah yang awalnya misal tampilannya udah benar semua, tapi ketika kita lanjut besoknya, padahal hari ini udah benar, besoknya lanjut, tiba-tiba semua tampilannya jadi merah semua dan kalian nggak tahu kok bisa ini, kok bisa error. Kalian cari di community. Nah, kalau kalian masih buka device-nya di hari yang sama, 2 hari ya tanpa ditutup, mungkin bisa Ctrl Z. Meskipun itu susah banget ya. Kalian kok sampai tahu titik mana kalian tuh benar kemarin. Nah, untuk mencegah hal itu, maka muncullah tools yang namanya version control system. Di mana tools ini adalah untuk mengontrol progres dari program atau versi dari program. Jadi gampangannya, misal program 1.0-nya fix ya, no bug dan aman. 2.0 tiba-tiba bug semua dan lain-lain. Kalian itu mau ngebalikin ya nggak bisa, bayangkan. Sehari itu bisa tulis ribuan baris. Nah, makanya version control system ini memudahkan karena kita nanti tinggal klik version last week, ya udah nanti semua codingannya ini bakal kembali ke versi yang minggu lalu kayak gitu. Nah, salah satu yang populer ini itu namanya Git doang. Nah, GitHub ini apa? GitHub ini ya platform yang sekaligus VCS, sekaligus itu repository online. Coba deh kalian buka gitu. Kenapa harus buka? Ya programmer tuh nggak bisa kalau coba teori, harus coba-coba gitu. Oke, yang terakhir istilah yang perlu kalian ketahui adalah loading ya di tampilannya. Adalah hosting dan domain. Hosting dan domain ini sederhana sekali ya. Karena ini adalah artinya hosting itu rumah, domain itu alamat. Alamat di www-nya, triple W-nya. Jadi kalian harus memiliki domain ini untuk bisa diakses oleh orang lain. Kalau kalian cuma kalau kalian nggak ada domainnya, ya orang mau cari alamat kalian gimana kan ya nggak bisa, nggak tahu. Bentar, bentar, bentar. Oh sorry, ini ayahku nelpon bentar ya. Sorry 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 ya. Oh iya, teman. Oke, benar teman-teman.
Oke. Sorry ya, soalnya aku lagi di rumah. Suaraku Mas, masuk nggak? Oke. Oke. Sorry, internet. Jadi ada 6 step utama ya dalam sebuah web development ya. Dimulai dari pertama adalah gathering relevant information. Yang kedua, planning, sitemap, and wireframe. Yang ketiga, design or layouting. Okay. Wireframe pertama, gathering relevant information. Jadi ketika kita menerima sebuah proyek pembuatan website, itu kita harus mengumpulkan misal sumber website yang sejenis atau style atau warna representatif dari si empu proyek, atau juga misal logo, atau misal juga fitur-fitur apa aja yang mau dibuat. Nah, itu adalah step pertama. Yang kedua tuh planning, sitemap, and wireframe. Nah, planning ini menjadi step yang sangat penting di dalam website development. Banyak programmer nyatanya yang saya kenal itu tidak menghiraukan planning ini. Jujur, mereka mungkin selesai ya pekerjaannya. Cuma itu pasti lebih lama. Telat sebulan atau telat 2 bulan. Itu kalau proyek teman sendiri mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau itu real proyek pembuatan website yang berbayar oleh orang lain, ya, stranger misal, atau kalian tuh punya software house, itu yang nggak masuk akal. Telat sebulan, bahkan seminggu aja itu udah over budgeting dan lain-lain. Nah, makanya planning ini harus benar dan sesuai dengan kondisi tim dan juga proyek yang akan dikerjakan. Nah, sitemap ini dan juga wireframe itu lebih kepada misal timelinenya gimana atau distribusi tugasnya gimana. Dan untuk wireframe khususnya wireframe itu adalah kayak prototype tapi yang versi light. Wireframe ini jadi prototyping cuma kayak bikin kotak-kotak doang. Jadi ya udah bikin kotak-kotak terus ya, intinya ide lah, tahapan ide gitu. Akan gimana bentuk websitenya, tapi itu dalam bentuk tulisan atau gambar sederhana yang diistilahkan wireframe. Bisa sambil browsing kok, apa teman-teman. Yang ketiga itu desain dan layout. Jadi ketika wireframe ini sudah selesai dibuat, maka harus ada desain yang dibuat. Desain ini lebih kepada misal desain UI-nya. Kita mengenal misal Figma, atau kita mengenal misal Adobe XD, atau kita mengenal Photoshop atau CorelDRAW lah. Nah, kita di tahap desain ini membuat prototype tentang bagaimana tampilan dari aplikasi atau website ini di masa depan, atau gimana nanti bentuknya. Nah, setelah desain ini selesai, baru kita masuk ke tahap development. Nah, development ini baru yang tahap ngoding. Jadi jangan salah paham ya, dikira nanti, oh misal Ivan bikinkan ini ya, website marketplace, oke siap, langsung digarap, di coding gitu. Itu nggak terjadi seperti itu ya. Yang benar adalah di planning, terus didesain, dibahas dengan stakeholder, jika disetujui baru development. Nah, setelah development selesai, baru tahap ke testing, review, and launch. Kemudian yang keenam ini gathering information. Artinya tahapan ini nantinya akan terjadi iterasi atau siklus layang berputar. Jadi ketika sampai ke titik 6, balik lagi ke titik 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam kayak gitu. Atau istilahnya dikenal juga titik ke-6 ini adalah maintenance. Gitu teman-teman. Kemudian lebih lanjut dari cycle yang sederhana ini, pada bagian 2, 3, 4, dan 5 itu memiliki beberapa variasi, memiliki beberapa perbedaan.
Perbedaan maksudnya gimana? Perbedaan ini yang dimaksudkan adalah metodenya. Nah, metode yang digunakan dalam pembuatan website ini cukup beragam, banyak banget sebenarnya. Cuma di sini saya coba nyontohkan 2, tapi saya udah menyertakan sumber jika kalian ingin mempelajari yang lebih banyak. Kenapa cuma 2? Nah, ini 2 ini yang saya ambil adalah pertama yang konvensional, dan yang kedua nanti ini setelah ini adalah yang populer hari ini. Nah, metode pertama ini adalah istilahnya waterfall atau metode air terjun. Nah, ini kalau dilihat ya sama kayak yang tadi. Pertama requirement gathering atau gather information, kemudian analysis, kemudian design, coding, testing, dan operation. Nah, metode waterfall ini yang dipakai dulu awal-awal. Bahkan hari ini kalau pemula misalnya ya pakai waterfall juga nggak masalah. Untuk mengembangkan website yang kecil-kecilan juga nggak masalah sebenarnya. Nah, namun metode waterfall ini udah jarang dipakai, terutama di proyek-proyek besar atau yang proyek kecil pun ya. Kalau ini serius, jarang pakai waterfall. Kenapa? Karena kelemahannya itu prosesnya yang terlalu pakem. Jadi itu ya pakem kayak gini, nggak bisa diubah-ubah. Dan tidak mampu mengakomodasi kemajuan teknologi yang terjadi selama proses development berlangsung. Misal nih, kita udah masuk ke tahap coding. Terus ternyata framework JS terbaru barusan muncul. Nah, itu nggak bisa. Kita balik lagi ke tahap analisis dan desain. Karena ya udah, desainnya ya pakai framework yang lawas, yang lama, ya udah sampai selesai ya pakai yang lama. Nah, itu waterfall. Inilah yang menjadikan waterfall ini pada akhirnya nggak relevan. Karena seperti yang kita tahu tadi, perkembangan website ini ya cepat banget. Sedangkan development sebuah website itu sebulan itu nggak jadi. Minimal 2 bulan untuk misal landing page, atau 3 bulan sampai setahun untuk website yang benar-benar besar ya. Nah, dalam setahun ini kan terjadi banyak hal. Nah, waterfall ini nggak bisa mengakomodasi apa yang terjadi dalam kurun waktu setahun ini. Karena ya, misal tahapan desain udah selesai di Januari. Ya udah, ramenya dulu, tampilan website dulu kayak gini, warnanya cerah-cerah semua. Dominan kuning, merah, hijau. Kemudian nggak pakai JavaScript dan lain-lain. Tapi ternyata di Agustus, ketika udah di tahap coding, ternyata ada istilah JS yang baru muncul. Nah, ini metode waterfall nggak bisa mengakomodasi itu. Jadi ini jangan dipakai ya teman-teman, kecuali buat latihan doang nggak apa-apa. Nah, metode kedua, ini yang metode yang populer hari ini, itu metode Scrum. Nah, metode Scrum ini sebenarnya adalah metode derivatif dari Agile. Metode Agile. Di mana pada Scrum ini terdapat proses iteratif yang dijalankan dengan metode sprint. Nah, metode sprint ini biasanya memakan waktu 2-4 minggu dari keseluruhan proses atau durasi project website development. Nah, metode sprint ini sendiri itu terdiri dari 5 tahap: understand, diverge, decide, prototype, and validate. Lengkapnya gimana? Ini harus dibahas sendiri. Karena sprint sendiri itu ya materi tersendiri sebenarnya. Dan metode sprint ini memang alokasinya 2-4 minggu. Tapi satu kali iterasi metode sprint itu adalah seminggu. Dan kalau kita bedah ya dari Scrum proses ya ini, yang pertama itu dimulai dari vision. Vision ini adalah bayangan atau visi. Gimana sih visi dari stakeholder dan juga developer terkait website yang akan dibangun. Kemudian membuat user stories. User stories ini adalah flow-nya. Flow dari awal user itu masuk website sampai nanti dia selesai di layanan terakhir dari website tersebut. Kemudian ada sprint backlog. Backlog ini istilahnya apa-apa aja yang harus dikerjakan, sederhana seperti itu.
Nah, setelah sprint backlog, di list apa aja yang perlu dikerjakan, baru masuk kepada tahap sprint. Sprint itu berlangsung dalam 5 hari doang. Hari pertama sprint itu adalah understand. Jadi satu hari ini kita dalam tim sprint atau sprinter itu hanya memahami apa sih yang akan kita kerjakan, apa sih tantangan yang akan kita kerjakan, apa sih keinginan dari website ini, kayak gitu. Hari kedua itu diverge. Diverge ini adalah dalam hal ide ya. Jadi semua sprinter itu harus menuangkan idenya. Segila mungkin nggak apa-apa. Itu dibuat dalam bentuk sketsa, dalam bentuk wireframe, dan lain-lain. Intinya itu tentang visualisasi sederhana sebuah ide. Nah, baru dari ketiga itu decide. Jadi dari semua ide yang ada, itu harus di-decide. Mana ide terbaik yang akan kita terapkan. Nah, hari keempat itu prototype. Nah, prototype ini biasanya menggunakan Figma atau Adobe XD. Sehari jadi, itu kalau expert ya. Dan harus tim juga biar sehari jadi, karena emang sprint ini seminggu doang deadline-nya. Yang kelima itu validate. Jadi pada hari Jumat kita validasi. Validasi pada stakeholder atau pada real user, kayak gitu. Nah, setelah iterasi sprint ini selesai, dan kita menemukan validasi bahwa, oh bagus nih aplikasi nih, website ini bagus nih, diterima oleh stakeholder dan juga user, baru masuk ke tahap development, codingannya. Dan yang membedakan Scrum ini adalah adanya Scrum Master. Scrum Master ini ya kayak project manager, cuma dia khusus yang Scrum. Kemudian ada juga yang namanya proses daily Scrum. Daily Scrum ini ya kayak daily meeting untuk menjelaskan apa aja yang kita lakukan di hari ini. Karena Scrum ini berfokus pada kedinamisan dan juga kecepatan, agile, maka progres setiap hari itu harus dilaporkan, kayak gitu. Gimana lengkapnya atau bagaimana aplikasinya harus coba sendiri. Ayo bikin project kan lah, semikolon bikin website misalnya. Nah itu nanti diterapkan Scrum metodenya ini. Oh ya, sorry. Untuk sumber ini bisa kalian lihat ya. Udah aku sertakan juga di modul. Bentar, ini lemot ya. Nah, untuk sumber ini udah aku sertakan juga. Udah ada di modul ya teman-teman. Bisa kalian klik. Nah di sini nanti kalian bisa belajar metode apa aja yang digunakan di website development. Kemudian kita masuk ke tahap pengenalan dari basic yang 3 bahasa yang akan jadi fokus kita di 2 hari ini. Pertama yaitu HTML. Nah, HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, seperti yang aku bilang tadi, HTML ini backbone dari pengembangan website. Nah, HTML ini digunakan untuk membuat heading, title, paragraf maupun hyperlink atau link ya, yang digunakan di dalam sebuah website. Itu pakai HTML. Kemudian sintak dari HTML ini unik karena dia menggunakan istilahnya itu tags, TAGS. Nah, contoh teksnya itu kayak gini. Di gambar sebelah kiri ini ada teks yang dipakai di HTML. Dan ini yang saya screenshot ini adalah teks yang basic. Untuk yang lebih lengkapnya, yang advance-nya, itu bisa kalian buka di link yang udah aku sertakan di modul. Kemudian yang selanjutnya itu adalah CSS. CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheets. Sorry kalau pelafalannya salah, bahasa Inggrisnya maksudnya. Atau lebih dikenal CSS. Ini secara sederhana ini untuk stylingnya. Styling dari website. Agar berwarna, agar bentuknya unik, bisa bundar, bisa segitiga. Nah itu pakai CSS. Nah sintak dari CSS ini terdiri dari 4
elemen penting ya. Pertama tuh selektor. Saya highlight ya. Nah, selektor ini berkaitan dengan teks di HTML. Jadi kalau ini contohnya kan selektornya P, maka P ini maksudnya tuh paragraf di bahasa. Kemudian ada pembuka blok deklarasi. Saya nggak tahu nih bahasa Inggrisnya apa. Cuma kalau di SMA dulu diajarin ini namanya kurung kurawal. Kemudian ada properti. Nah, properti ini kayak variabelnya ya. Variabel background, variabel color, variabel size misal, atau variabel lebar atau variabel tinggi. Nah, itu istilahnya properti. Nah, itu harus didefinisikan apa yang mau kita style. Kalau di sini contohnya itu ada dua properti ya. Background and color. Jadi background dan warna. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat maksudnya, itu ada yang istilahnya itu value. Value of property namanya. Nah, value ini yang mengisi variabel tadi. Jadi untuk variabel property background itu value-nya tuh yellow. Jadi nanti background-nya untuk P di HTML itu nanti warna kuning. Dan untuk color-nya atau warna tulisannya, font-nya itu nanti berwarna biru. Kayak gitu. Kemudian penggunaan CSS ini sendiri dibagi dalam 3 jenis. Jenis pertama itu internal style, yang kedua external style, yang ketiga inline style. Apa bedanya? Nanti kita langsung lihat codingannya ya, biar lebih jelas ya. Oh iya, sorry. Untuk link belajar lebih lengkapnya, lebih komprehensifnya, bisa kalian lihat di link yang udah aku sertakan. Ini gratis dan juga bisa kalian langsung pelajari dan insya Allah paham selama kalian mau mencoba gitu, trial and error. Nah, yang ketiga ini bahasa, kita mengenal apa itu JavaScript. Nah, JavaScript ini seperti yang aku sudah bilang tadi, ini fungsi untuk memberikan efek-efek agar lebih interaktif dan responsif. Misal kalau kita ingin ngeklik tampil sebuah warning atau tampil sebuah animasi atau sebuah gerakan-gerakan di website, itu pakai JavaScript. Kemudian dari sintaks dari JavaScript sendiri itu sama, identik lah ya dengan PHP, dengan Java atau C++. Kalau kalian udah belajar C++ atau Java, pasti kalian nanti udah familiar banget lah dengan JavaScript. Contoh kayak gini. Di gambar ini didefinisikan sebuah fungsi yang namanya tes. Di mana fungsi tes ini membuat dua variabel I dan variabel F. Yang isinya pada variabel ini sama dengan 0 dan pada variabel F itu isinya 0,05. Dan misal di atas ini adalah pemanggilan fungsi tersebut. Nah, fungsi tes dalam kurung ini adalah parameter. Nah, dolar ini ya variabelnya, argumen 1, kurung kulawal, buka tutup, exit, argumen 1. Ini artinya apa? Bisa dipelajari nanti lebih lanjut tentang JavaScript ya. Atau tentang Alpro-nya, algoritma pemrogramannya nanti bisa diperdalam. Tapi jangan khawatir kalau kalian bingung, karena CSS dan JavaScript ini udah ada library-nya, tinggal kalian ambil, tinggal kalian pakai, kayak gitu. Dan untuk cara penggunaannya sama kayak CSS tadi, ada 3 jenis, tapi ada satu yang berbeda. Di JS itu ada yang namanya embed style. Nggak tahu embed atau embed, nggak tahu cara ngomongnya, cuma ya itulah embed gitu, embed style.
Kemudian yang kedua inline style, yang ketiga external style. Nah, gimana itu cara penggunaannya? Nanti kita lihat di codingan. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh HTML dan CSS. Nah, saya ganti screen dulu ya. Kalian udah download nggak yang aku kirim tadi? Semikolon 1.run. Udah download atau belum? Sudah, Mas. Nah, ya. Kalau kalian udah download, bisa kalian ekstrak. Dan kalau kalian belum punya Visual Studio Code, nggak apa-apa. Hari ini mungkin nanti kalian bisa lihatnya dulu aja. Jadi Visual Studio Code ini kayak gini bentuknya ya. Ini paling bagus ya. Tapi berat emang, agak berat. Kalau laptopnya agak kuat, ya kadang nge-lag. Kalau kalian nggak kuat Visual Studio Code laptopnya, nanti bisa ngechat aku atau Fikri, tanya text editor namanya tuh Sublime Text namanya. Nanti aku kirim ke Fikri ya, karena itu lebih enteng. Cuma fungsinya sama ya text editor, cuma fitur-fiturnya nggak selengkap ini Visual Studio Code. Oke, kita langsung masuk ke ini ya. Pertama ke HTML. Contoh dari HTML. Bentar, aku salah share screen. Kelihatan nggak? Aku udah share screen 2 layar. Kelihatan. Oke. Yang pertama di sini adalah dokumen HTML-nya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, untuk setiap jenis file yang menggunakan bahasa berbeda, itu pertama yang harus diperhatikan adalah extension-nya. Pastikan dokumen yang kalian buat itu berextension .html atau HTML. Seperti ini contohnya itu dokumen 1.html. Nah, pada HTML itu harus dibuka dengan pertama teks ini, teks doctype HTML. Ini adalah untuk deklarasi bahwa dokumen ini tuh tipenya HTML. Kemudian ini teks ini tag yang tanpa tag penutup. Maksudnya apa tag penutup? Nah, bisa kita lihat di tag HTML ini. Nah, tag HTML ini sepasang sama tag HTML yang di bawah. Kalau terlalu kecil, sorry ya, aku nggak tahu ya cara membesarkannya gimana. Tak zoom juga nggak tahu. Kalau yang tahu boleh ngomong. Ya, mungkin kita lanjut aja dulu ya. Nah, jadi dibuka dengan teks HTML, ditutup dengan tag HTML juga, tapi bedanya ada slash di bawah di pinggirnya. Nah, tag ini berfungsi untuk mendefinisikan juga bahwa ini adalah dokumen HTML. Kenapa kok ada 2 tag deklarasi? Perbedaannya adalah kalau kita menambahkan deklarasi ini atau teks ini di atas, itu menandakan bahwa kita menggunakan HTML versi 5. HTML itu ada versi-versinya juga. Ada versi 1 yang rilis dulu tahun 1991 sampai versi 5 yang rilis 2014 kalau nggak salah. Atau 2000 berapa. Pokoknya di atas 2010. Nah, enaknya HTML5 ini, dia tuh bisa adaptif dengan bentuk layar dari device yang sedang akses website. Misal kalau dia tuh pakai HP ya, bentuknya bakalan menyesuaikan kayak HP. Kalau dia laptop ya bentuknya menyesuaikan kayak laptop, nah, kayak gitu. Kemudian di sini ada tag head.
Jadi HTML ini ada dua teks utama juga, yaitu head dan body. Nah, tag head ini biasanya untuk menuliskan title ya, kalau untuk HTML yang murni. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk body ya, ini tubuh dari HTML maksudnya gitu. Nah, untuk hasilnya gimana? Bisa kita lihat di sini. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Misal ini kan judulnya kan semicolon community ya. Nah, itu didapatkan dari title ini ya. Misal kita ganti apa? Yang lucu lah ya. Dan ganteng misal. Terus kita save, terus kita ini refresh. Nah, ini bakal ganti Wildan ganteng gitu. Kita undo ya. Biar gak GR Mas Wildan. Kemudian untuk yang ini adalah this is heading ya. Sorry kalau salah pengucapannya. Nah, ini didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari sini. Teks H1 yang isinya this is a heading. Nah, H1 ini apa? Ini teks untuk header. Headernya tuh H1 sampai H6. Aku kok tahu? Nah, karena aku baca dokumentasi. Jadi kan kalau ingin belajar pemrograman apa aja, apalagi website juga, harus rajin-rajin baca dokumentasi yang ada di internet. Kemudian ini ada this is paragraph ya. Nah, ini didapatkan dari sini. Gitu. Nah, misal aku pengen nambah satu elemen atau satu teks ya. Misal aku nambah elemen P, paragraf P, enter, tulis Kamal, anak uner. Ya. Nah, udah. Sesederhana ini sebenarnya kalau HTML doang. Tapi tampilannya ya gini aja. HTML ini banyak banget fiturnya. Nah, misal ini ada teks atau teks A ya. Nah, A ini biasanya ini untuk membuat link. Misal kita link apa ya? youtube.com misalnya. Terus ini kita kasih tulisannya tuh YouTube. Terus kita save, terus kita run. Nah, ini bedanya kalau P ya tulisan biasa, tapi kalau A ini untuk link. Bisa diklik. Nah, ini nanti mengarahkan ke YouTube gitu. Nah, kenapa kok error? Karena harus lengkap. TTPS tuh. Coba ya. Nah, bener ya. Nyambung ke YouTube ya. Kayak gitu. Gila. Apa aku tahu ya, baca dokumentasi. Nah, karena nanti harus baca dokumentasi juga. Ada di internet. Oke. Dan kenapa gak aku tampilkan di sini? Karena sepurane. Mohon maaf. Gak mungkin aku tampilkan dokumentasi di sini. Karena itu bisa jadi ribuan halaman. Serius. Nah, tapi kalian harus baca itu kalau pengen paham. Terus kita masuk ke latihan ya, latihan 1. Nah, ini yang sebenarnya pengen aku kasih ke kalian tugas. Nah, bentuknya gimana latihan 1 ini? Kalau codingannya ya gini. Doctype, HTML, title, semicolon community, H1, lalu nomor Abdul Kamal sampai bawah. Nah, bentuknya kayak gini. Halo. Terus ini perkenalan diri. Terus ini aku ngomong, aku punya beberapa film favorit loh. Nah, ada 3 film yang favorit buat aku. Pertama, Godfather, rilisnya tahun sekian, sampai Lord of the Rings tahun 2002. Nah, gitu. Sesimpel ini HTML. Gitu. Jadi jangan pusing dulu ya di HTML. Oke, lanjut sekarang ke CSS. Nah, seperti yang aku bilang tadi, nah aku di sini kasih contoh 3 bentuk CSS. Bentar, tinggalan. Pertama kita mulai dulu
contoh CSS-nya dari yang ini, yang internal style. Nah, gimana itu internal style? Nah, jadi pertama ya, yang harus kalian ketahui, CSS ini didefinisikan itu di bagian head. Ini loh, di tag head ini loh. Jadi bukan di body ya, teman-teman. Karena kenapa? Karena karakteristik dari HTML ini, itu ketika di run, itu dibaca dari atas. Dibaca dari atas. Bawah, nantinya bakalan bisa jadi gak kebaca. Malah gak fungsi nanti CSS-nya. Makanya tuh ditaruh di head. Gitu, teman-teman. Nah, internal style maksudnya gimana? Bahwa CSS-nya ini didefinisikan di dalam file yang sama dengan HTML-nya. Nah, contohnya gini. Pertama, untuk mendefinisikan CSS di internal ini, harus menggunakan text style. Yang ada tutupnya juga ya. Text style juga ya. Kemudian dituliskan selektornya apa. Contohnya ini selektor yang pertama, body. Maksudnya ini text body, Rek. Ya kayak gitu, text body. Kemudian propertinya. Aku mau body background colornya warna ini. Warna 27,39,211. Oh, kok angel. Nah, kalau mau tahu ya bisa buka di internet color picker. Atau kalau kalian pakai Visual bisa langsung kalian pilih dari sini. Jadi ini enaknya Visual Studio Code. Fiturnya lengkap. Kalian bisa tanpa cari warna, bisa di sini langsung bisa. Ntar kita biarkan biru dulu. Terus ini ada H1 sama, sepertinya ada color, ada text align. Jadi mau dibentuk kayak gimana teksnya, rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Ini ada text P. Aku pengen warnanya warna ini, Alice Blue. Pengen Verdana. Untuk size-nya aku pengen 20 px. Nah, HTML gimana? Ya ini, H1 sama P doang. Nah, gimana hasilnya? Ayo kita lihat. Mari kita coba. Terasa. Nah, kayak gini. Jadi ini ya, pertama bodinya, backgroundnya warna biru. Kalau nggak ada CSS-nya ya putih kayak tadi. Nah, misal kita ganti warnanya jadi hijau. Ya warna hijau, kayak gitu, Rek. Terus ini kan warna RGB apa nih? Warna krem mungkin ya. Kemudian ini warna putih. Jadi stylenya ini sesuai dengan selektor ini yang ngambil dari tag sini, kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat di style kedua, yaitu inline style. Nah, inline style ini biasanya langsung ditaruh di teksnya. Jadi kan kalau kalian lihat di sini, body ini kan ya langsung body doang ya. Nggak ada apa-apanya. Nah, tapi kalau kita pakai inline style, ini harusnya kayak gini. Harusnya kayak gini. Harusnya kayak gini kan. Tapi karena kita pakai inline style, makanya kita nggak perlu definisikan ini di head, nggak ada headnya kan, langsung body ya. Tapi stylenya itu ditulis di sini. Jadi style sama dengan petik background, color, property, terus ini value-nya apa. Terus sama H1 dan P-nya sama kayak tadi. Nah, hasilnya gimana? Nah, ini hasilnya. Ini yang inline style. Sama kayak tadi, persis. Nggak buat. Ini tak bukti. Nah. Udah tahu. Tutupan HP. Nah. Sama. Ya, semoga nggak nge-lag ya, biar kelihatan persamaannya. Nah, yang ketiga ini ada
external style. Jadi external style ini adalah sederhananya menaruh codingan CSS di file lain, di folder lain bahkan. Dan ini adalah cara yang paling sering digunakan. Yang paling sering kedua itu yang inline style. Karena kan kita cuma butuh style di satu teks yang spesifik doang. Itu masih sering dipakai. Tapi kalau yang internal style tadi, itu nggak mungkin. Nggak mungkin dipakai sekarang. Soalnya CSS ini kalau benar-benar kita pakai CSS yang baik dan banyak ya, wah itu sampai ratusan baris. Nah, tapi kita ambil contoh yang sederhana. Jadi pertama kali adalah kita harus membuat sebuah file, sebuah folder di dalam folder utama yang namanya terserah. Tapi di sini aku contohkan style. Terus aku bikin sebuah file baru yang namanya style.css. Ingat ya, ekstensinya harus .css karena biar tahu kalau ini CSS. Gitu. Nah, apa isinya? Isinya adalah persis sama dengan yang internal style tadi, yang di bagian head ini. Nah, ini loh. Isinya persis sama, wis. Gak buak. Gak buak bahasa Indonesia. Sama, identik sama, wis. Bedanya ini didefinisikan di dalam file yang berbeda, yang namanya style CSS. Nah, kemudian cara pakainya gimana? Tinggal kita taruh yang sintaksnya gini. Link, ref, sama dengan alamat atau direktori dari file CSS-nya, kemudian rel, style sheet, nah, kemudian langsung dipakai CSS-nya gitu. Nah, maka hasilnya sama kayak gini. Tuh. Dan ini disarankan kalau kalian pakai CSS ya pakai external style aja. Karena ini lebih nyaman. Dan ini lebih bisa dipakai di semua file. Jadi kalian nggak perlu nulis bolak-balik lagi gitu. Nah, istilahnya penggunaan memanggil file ini itu diistilahkan Object Oriented Programming atau OOP. Nah, itu kan juga harus belajar sih. OOP itu apa gitu, biar memahami bagaimana cara programming website yang lebih efisien. Selanjutnya kita masuk ke contoh JS. JS itu seperti tadi, ada contohnya 3 ya. Ada yang inline, external, sama embed. Nah, di sini saya menggabungkan yang inline sama eksternal ya. Karena ya bisa jadi satu lah. Nggak harus dipisah. Jadi inline itu maksudnya kayak CSS tadi. Jadi jadi coding dari JavaScript-nya ditulis dalam teks ini. Jadi kalau tanpa codingan ya, ini ya kayak gini, button tambah semangat. Misal kita pakai yang ini ya, kita run. Nah ini nggak bisa aktif. Kalau kita pakai codingan ini, ditambah JavaScript, kalau kita run, nah ini bisa aktif. Nah, kayak gitu. Ya, aku rasa udah selesai. Udah 100 menit, pas. Aku takut kelamaan, jujur. Tapi aku rasa itu yang bisa aku sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah. Sekian dari aku. Mungkin ada pertanyaan, silahkan.
Baik, terima kasih Mas Kamal udah mau jelasin. Mungkin dari peserta mau ada yang ditanyakan, silahkan. Silakan Mbak Putri atau Maliki Umar kalau pengen ditanyakan. Udah cukup jelas Tarek. Tadi kamu jelasin. Apa gak ruwet? Mungkin saya ingin bertanya. Oke, silakan Umar. Oke, Mas. Oke. Oke. Jadi mungkin dari sisi UI-nya ya. Nah, untuk UI sendiri kan kalau misalkan sesuai prosesnya tadi pengembangan web development kan pasti ada proses desainnya ya. Berarti apakah pada proses desain menggunakan aplikasi lain, misalkan seperti di Figma, CorelDRAW dan lain-lain, itu kan pasti diimplementasikan di webnya ya. Nah itu apakah bisa kayak sama banget gitu sama desainnya? Kan kita kan nggak tahu misalkan aku mau misalkan di Corel atau di apa kan bikin kotak gitu ya. Bikin kotak itu yang misalkan kanan kirinya pokoknya itu kita nggak tahu ukuran pixelnya atau gimana. Nah pas ngeimplementasikan di webnya itu secara baiknya seperti apa? Apakah mungkin kita mencatat dulu misalkan untuk kotak ini mungkin kita taruh di mana ya? Di kiri agak samping terus kita kayak catat di atasnya itu berapa pixel, dari kirinya berapa pixel apa gimana ya? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Makasih Mas Umar atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saya jawab ya. Yang pertama tentang apakah harus sama, itu jawabannya nggak harus. Nyatanya itu desain atau prototype yang dibuat di CorelDRAW atau di Figma atau di Adobe XD itu hanya gambaran secara ya prototype atau desainnya. Dalam kenyataannya bisa diterapkan persis sama bisa, tapi terkadang ada beberapa elemen misalnya kalau kita gambar di Figma itu enak ya bikin lengkungan gitu, lekuk-lekuk ya. Tapi pas diimplementasikan itu susah di codingannya. Tentunya kita ngomong kalau di tingkatan kita ya, itu susah karena kita nggak tahu bagaimana cara styling untuk curve, tapi bisa. Dan kemudian terkait tapi bisa sama atau bisa juga enggak, tergantung kebijakan dari tim developernya mau sama persis atau enggak. Yang jelas jangan sampai jauh-jauh, karena kita sebagai developer itu kan menjanjikannya kan kayak yang di Figma kan atau di CorelDRAW kan, atau yang di Adobe XD kan gitu sih. Tapi dan untuk mencatat berapa pixel dari kiri kanan atas itu bisa. Yang aku tahu tuh di Adobe XD ya, itu bisa dilihat, dan Figma juga itu bisa dilihat propertinya. Jadi bisa inspect elemen lah gitu. Kira-kira ini stylingnya gimana? Posisi yang ini berapa pixel dari kanan, kemudian berapa pixel dari atas. Nah itu di Adobe XD bisa Mas gitu. Jadi kalau mau mencatat bisa di sana atau bahkan langsung di Kopas bisa. Gitu. Meskipun kalau convert langsung jadi gitu kayaknya belum ada sih. Gitu ya. Nah, itu mungkin kalau itu mungkin jawaban saya Mas. Jika mungkin ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanggapi. Oke, alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih Mas Kamal. Iya Mas Umar, matur nuwun. Oh, HQ, Ores Hendra. Halo. Oke. Masuk. Halo Mas. Apa itu kan?
Sorry Maliki, kayaknya suaramu putus-putus tadi. Sinyalnya jelek soalnya. Iya, sinyalnya jelek kayaknya. Maliki. Coba pakai headset atau apa. Biar gak putus-putus. Oh, mic HP. Oke. Iya, Ketik pakai aja headset. mungkin bro. Ya, ketik aja nggak apa-apa, ketik. Atau sambil nunggu ini Maliki bertanya, mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya juga. Mbak Putri mungkin. Atau Mas Umar lagi. Jadi mau izin nanya, nyambung ke pertanyaannya Umar tadi, Mas. Siap, monggo. Ini kalau misalnya kita tertariknya ke desainnya, tadi kan ada bagian-bagiannya sendiri. Kita juga harus bisa ngoding-ngodingnya gitu, Mas. Kalau misalnya kita tertariknya ke desain UI sama UX-nya tadi. Oke. Langsung jawab ya. Pertama, perlu diketahui bahwa ada istilahnya itu full stack engineering. Jadi itu developer atau engineer yang bisa dua-duanya. Jadi dia bisa UI UX, dia juga back end. Gitu. Tapi secara umum, kalau kalian udah fokus di UI UX atau front end, itu bukan nggak harus tahu ya, tapi nggak harus fokus di back end. Kalian nggak harus bisa ngoding PHP, nggak harus. Tuh. Cuma kalau sekedar tahu harus tahu ya, soalnya biar kalian ngerti. Karena ketika data itu dilempar ke UI dari server, itu front end harus ngerti gimana cara nangkap data ini dan kemudian gimana cara menampilkan data ini di tampilan website. Sebenarnya itu sederhana kok gitu. Cuma ya harus tahu juga sedikit-sedikit, tapi nggak harus fokus di back end juga gitu, nggak cukup di front end doang fokusnya. Oke, Mas. Makasih penjelasannya. Oke, ini Maliki tanya, apa HTML masuk bahasa pemrograman atau bahasa markup? Kemudian apa bedanya markup dan markdown? Oke, pertama HTML ini adalah bahasa markup ya. Jadi bahasa markup ini intinya ya, bedanya dengan bahasa pemrograman adalah kalau bahasa pemrograman ini dia itu terdiri dari perintah-perintah logik. Jadi logika 1 tambah 1 sama dengan 2 itu terjadi di bahasa pemrograman. Tapi di bahasa markup itu nggak terjadi, bro. Jadi cuma nulis hai aku Maliki, yaitu bahasa markup gitu doang. Kemudian untuk markdown, jujur aku baru tahu ini ada bahasa markdown ya. Karena aku ya kurang tahu, sorry. Cuma ini aku baca bahwa markdown ini adalah bahasa yang markah ringan dengan sintaksis pemformatan teks polos. Ya, mungkin aku bisa kirim linknya ya. Jadi maaf untuk bahasa markdown, perbedaan markup dengan markdown aku kurang paham. Dan aku mungkin akan jawab dengan link. Cuma untuk bahasa pemrograman dan bahasa kayak tadi, bahasa pemrograman itu melingkupi logik, algoritmanya, atau juga logika dan manipulasi data dan sejenisnya. Sedangkan bahasa markup itu nggak terjadi seperti itu. Kalian nulis 1 tambah A plus B di HTML, ya keluarnya A plus B. Tapi kalau kalian nulisnya itu di PHP bisa atau di Python ya A plus B nanti jadi
penambung. Oke, mungkin ada bisa dicukupkan teman-teman. Visual Studio Code ya. Ini saya juga ada itu. Nah, itu yang di-download yang mana gitu? Ini tak kira tadi dan tutorial di jalannya. Mohon maaf. Yang bisa ya atau linknya. Jadi opsi download. Saya juga loading. Jadi harus dilakukan pertama kali itu adalah pilih yang opsi user installer ya. Atau langsung klik yang ini loh, Windows download. Itu langsung bisa kok diklik. Coba diklik yang Windows download itu Mas Umar. Oke, sudah saya download dua-duanya, yang user sama sistem installer. Ya. Ya, alhamdulillah sih kalau internetnya kuat ya. Iya. Tapi nanti Berarti langsung install duanya apa? Yang salah satu aja. salah satu. Yang mana? Yang user apa yang sistem? Yang user yang Mas. user. Kalau yang sistem beda. Oke. Iya. Iya, saya coba install ya. Sama sesuaikan ya dengan bitnya ya. Iya. Iya. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi atau cukup? Oke, bisa dicukupkan teman-teman? Atau ada lagi? Sampun Mas, sampun. Insya Allah sampun. Oke, siap. Mungkin bisa dicukupkan ya. Siapa Kamal? Kalau gitu, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan ilmu dari saya. Itu juga jadi masukan buat saya juga ya. Makasih. Oh, Google Classroom. Ya mungkin Google Classroom-nya nanti sama Mas Fikri ya. Sekian dari aku untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.